Kali ini melaut selama 12 hari. Ya, 30 lagi mana? Keuntungan 236.000. Sesuai kesepakatan saya mendapat 30%. Seharusnya saya dapat 71,800. Hitung akun apa? Paman, apa maksudmu? Ini yang sudah kita sepakati sebelumnya. Saya memimpin armada kapal ke laut dalam, ambil 30% keuntungan. Yang Van, pahamilah, jaring itu milik keluarga Joe. Orang dengan marga lain juga pantas membicarakan bagi hasil dengan... Ibu menikah lagi ke keluarga Joe. Bekerja seperti kuda dan sapi di keluarga Joe selama 20 tahun, 3 tahun jalur laut dalam. Berapa kali selamat dari maut? Teknologi ayahku semuanya digunakan. Ada di kapal mereka. Oh, Zuan Hai, kamu tidak bisa begitu, tidak masuk akal. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berani memanggil langsung nama ayahku. Kalau bukan karena ayahku kasihan padamu, kamu sudah mati kelaparan di jalanan. Ini urusan antara aku dan dia. Aku pergi. Biar ku beritahu siapa yang harus pergi. Orang tidak berguna, uang keluarga Joe kamu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Enyah dari armada kapal keluarga Joe. Meninggalkan keluarga Joe, aku rasa kamu tidak akan bertahan 3 hari. Hahaha. Penghinaan hari ini. Aku catat. Apakah Tuan Yang Fan? Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk, disertai gagal jantung akut. Perlu operasi segera. Siapkan sebelum jam 6 sore hari ini. Baik, biaya operasi 100.000. 100 times please. Kasau, pinjamkan aku uang sedikit. Ibuku sangat perlu operasi. Paman jauh, berapapun boleh. Afan, Paman Wan Hai sudah berpesan. Membantu kamu berarti membuatnya marah. Kami harus menghidupi keluarga. Apakah Angin ingin menghancurkanku? Karena tidak bisa menyelamatkannya. Setidaknya temani dia melewati yang terakhir. Wow, aku di sini. Ini adalah catatan pelayaran yang ditinggalkan ayahmu. Kusembunyikan selama belasan tahun, tidak sampai ketahuan oleh Joe Wan Hai. Seperti dia bilang di dalamnya ada sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa. Pegang ini dan bertahanlah hidup. Ini adalah peninggalan ayah satu-satunya dan juga harapan terakhir yang dijaga oleh ibumu dengan nyawanya. Nama ini di Binhai adalah sinonim dari kematian. Konon kapal yang masuk ke sana tidak pernah ada yang kembali. Tapi kepiting Raja Guna liar premium, 1 ekor saja bisa dijual puluhan ribu. Asal bisa menangkap beberapa ekor. Biaya operasi ibu sudah cukup. Pergi atau tidak? 9 mati. Tidak pergi. Ibu pasti mati. Ayah adalah pelaut terbaik di Binhai. Karena dia berani mencatat rahasia ini. Pasti ada alasannya. Demi ibu. Meskipun itu sarang naga dan lautan belatung, aku tetap akan menerobosnya. Palung lautan dalam Yuming. Aku pasti pergi ke sana. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Paman nelayan, kumohon. Ada apa dengan anak ini? Bicaralah pelan-pelan. Joe Wan Hai menghinaku, memecatku. Aku sudah keliling seluruh dermaga. Tidak bisa meminjam 1 sen pun. Rumah sakit bilang sebelum jam 6 malam ini. Jika tidak bisa mengumpulkan 10, ibuku akan tiada. Paman nelayan, kumohon pinjami perahu nelayan lamamu dan temani aku menerobos palung laut. Tidak, sama sekali tidak bisa. Afen, kau gila. Tempat itu bisa memangsa orang. Dulu ayahmu terlalu percaya diri. Diam-diam pergi ke palung lautan dalam Yuming. Dan tidak pernah kembali. Paman nelayan, aku tidak gila. Rumah sakit bilang. Sebelum jam 6 malam ini, jika tidak bisa mengumpulkan uang, ibuku akan tiada. Aku tidak bisa meminjam uang. Sudah tidak punya jalan lain. Kau paling tahu. Kumohon temani aku menerobos sekali ini. Jika tidak kembali, itu sudah takdirku. Jika kembali, aku akan merawatmu sampai mati. Sudahlah, dulu ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini aku akan mengembalikan nyawa ini padamu. Aku ikut kamu gila. Terima kasih, Paman Yu. Perahu paling tua dan paling kecil di seluruh dermaga. Juga satu-satunya yang kumiliki sekarang. Wah, bukankah itu yang fun? Naik perahu reyot, bawa peti mati. Mau ke mana? Ke jurang lautan gelap. Haha, itu berarti mati. Hahaha. Hatiku sudah membeku. Aku pulang dengan muatan penuh. Jangan pada iri, ya. Paman Yu, jalankan perahu. Yang Fan, kau benar-benar mau masuk. Sekarang masih bisa mundur. Sudah terlambat. Ibuku menungguku. Tak ada jalan mundur. Bokor! Lambung perahu bocor. Fan, kembalilah. Kau terus maju. Perahu akan hancur. Kita semua akan jadi makanan ikan. Paman Yu, bertahanlah. Saat matahari terbenam, arus dingin pasti datang.
Kepiting rajanya ada di arus dingin itu. Kita harus menunggu sampai saat itu. Dewa Buddha, lindungilah. Tidak boleh kalah. Ibu masih di rumah sakit menungguku. Datang! Arus dingin datang! Catatan ayah, tidak menipuku. Paman Yu, bangun. Arus dingin sudah tiba. Siapkan jaring! Ya Tuhan, Benar-benar datang. Astaga, benar ada arus dingin. Jangan melongo, cepat tebar jaring. Dalam catatan ayah, resep umpan khusus, jeroan ikan kecil laut dalam, dicampur krill Antartika, sangat memikat kepiting raja. Berpeganganlah. Ini bukan sekelompok besar. Aku dan arus bawah mulai terikan maut. kaya! Kita telah berhasil. Benar-benar di jurang lautan gelap. Kepiting raja legendaris. Oh, kau tertolong. Hasil tangkapan kali ini cukup untuk keluarga Jomu tidak perlu makan. Sudah 10 tahun tidak minum alkohol. Ya ampun, ini kepiting rajong dari palung lautan kedalaman. Kualitasnya luar biasa. Dik, jual padaku, aku bayar mahal. Apanya? Meskipun ini hasil tangkapan liar, tapi asal-usulnya tidak jelas. Begini saja, aku ambil semuanya. Ku beri kamu 100.000. 2.000 buat ngasih pengemis, tidak jual. Kalian jangan tertipu dia. Siapa tahu kepiting ini masih segar atau tidak. Dari palung lautan kedalaman, barang yang diangkat dari tempat seperti itu tidak membawa keberuntungan. Makan bisa kena sial. Benar, sial. Jelas mereka mau bekerja sama untuk menekan harga serendah mungkin. Watching! Bos terbesar produk laut di kota Binhai. Merek pesta laut yang megah. Siapa yang dari palung lautan kedalaman mengangkat kepiting rajong kelas atas? Berna, vitalitas, ukuran ini. Semuanya terbaik dari yang terbaik. Barang ini semua 500.000. Transfer sekarang. Rekening sudah masuk 500.000 rupiah. Pak nelayan, urusan selanjutnya tolong bantu. Kamu cepat-cepat ke rumah sakit. Ayah, dia. Perawat, ibuku bernama Su Wancing. Segera jadwalkan operasi. Uang sudah kubayar. Maaf, tuannya. Operasi ibumu sudah dibatalkan. Apa? Dibatalkan? Kenapa dibatalkan? Uang sudah kubawa! Tenang, Anda. Tadi ada orang yang mengaku paman datang dan bilang, kamu tidak bisa mengumpulkan uang. Kami sudah menjadwalkan ruang operasi untuk orang lain. Joan Hai, dasar bajingan. Sampai tega melakukan hal seperti itu. Bu. Fandel, kamu pulang. Ibu tidak apa-apa, jangan buang uang. Ibu sudah tidak bisa sembuh. Jangan bicara sembarang. Aku punya uang. Aku sudah menghasilkan banyak uang. Kamu siapa? Mau apa? Fu Yang Fan, anak dari Su Wancing. Aku bayar 500.000. Segera atur dokter terbaik. Ruang operasi terbaik. Sekarang juga. Siapkan ruang operasi nomor 3. Dokter kepala sendiri yang turun tangan. 4 jam paling panjang dalam hidup. Hai, Dendam! Pasti akan kubalas di lain hari. Operasinya sangat sukses. Pasien sudah lepas dari bahaya. Pantau beberapa hari lagi bisa pindah ke bangsal biasa. Hati yang sudah gelisah selama ini, akhirnya benar-benar lega.
Aku tidak bisa terus kerja untuk orang lain. Catatan pelayaran yang ditinggalkan ayah adalah modal terbesarku. Aku mau memulai usaha sendiri. Biarkan semua yang meremehkanku terbelalak kagum. Buat ibu hidup berkecukupan. Afan, ibumu sudah tidak apa-apa kan? Sudah tidak apa-apa, Paman Nelayan. Berkat kamu. Ini ada 100.000 bagian dividenmu. Tidak, aku tidak bisa terima. Kalau bukan karena kamu, seumur hidupku tidak akan pernah lihat uang sebanyak ini. Lagi pula, kamu masih mau merintis usaha. Paman Nelayan, ini memang hakmu. Tanpa kamu menemaniku menyusui jurang laut dalam yang mencekam, aku tidak akan bisa kembali. Mulai sekarang kita... Baik, Paman Nelayan, nyawaku ini kuserahkan padamu. Kapal penangkap yang lebih baik dari perahu nelayan tua. 10 kali lipatnya. Dinamakan Han Hai. 3 kakak senior ikut kerja denganku. Aku jamin tidak akan mengecewakan saudara-saudara. Setelah dapat uang. Afan, kami percaya padamu. Zhou Wanhai bukan orang baik. Sudah lama tidak mau kerja sama dia. Tim penangkap Han Hai resmi terbentuk. Aku ingin tanda tangan perjanjian jangka panjang. Oh, dengan jaminan apa? Tulisan tangan ayahku. Orang lain tidak bisa menangkap. Aku bisa. Ini benar-benar harta karun. Baik, aku tanda tangan denganmu. Barangmu aku beli dengan prioritas. Harga 10% lebih tinggi dari harga pasar. Kerjasama yang menyenangkan. 3, 4. Masih pun sangat sederhana. Tapi ini titik awal usahaku. Era besarku, Yang Fan, dimulai secara resmi. Ayah, dia benar-benar akan bangkit. Memulai bisnis tidak semudah itu. Aku akan membuatnya tahu siapa yang berkuasa di dermaga Binhai. Catatan ayah adalah harta terbesarku. Barang kelas atas lagi. Yang tidak bisa ditemukan. Aku bisa menemukannya. Sempurna. Semuanya dikirim ke restoran mewah. Nama Yang Fan di kalangan produk laut kota Binhai adalah sebuah hal legenda kecil. Saudara-saudara, bonus bulan ini masing-masing tambah 20.000. Afan, ini ambil. Mulai sekarang ikut aku. Hanya akan semakin baik. Afan, terima kasih. Bekerja denganmu sangat berharga. Ayah tidak bisa terus begini. Jika Yang Fan terus berkembang seperti ini, keluarga Joe kita akan bangkrut. Kenapa buru-buru? Aku punya banyak cara untuk menghancurkannya. Kalau terang-terangan tidak bisa. Kita pakai cara gelap. Kalian tahu? Barang Yang Fan sama sekali bukan hasil tangkapan liar. Semua barang beku yang dipalsukan. Betul, mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu. Setiap hari menangkap kepiting raja liar kelas atas. Pasti menggunakan cara-cara kotor. Makan seafoodnya akan siap. Let's go. Angin apa yang membawamu ke sini? Yang Fan, ada yang bilang barangmu itu barang beku palsu. Apakah itu benar? Menghadapi keraguan, respons terbaik bukanlah alasan, melainkan kekuatan. Bos Liu, bicara banyak tidak berguna. Suruh dapur belakang. Bandingkan dengan barang Zhou Wanhai. Cicipi. Maka akan tahu. Baik, aku percaya padamu sekali. Kalau barangmu benar-benar bermasalah, aku tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Siapkan panci. Perbedaan aromanya sangat jelas. Ini perbedaannya terlalu besar. Ini pasti murni tangkapan liar. Aku sudah 20 tahun berkecimpung di seafood. Belum pernah makan kerapu bintang timur seenak. Bos Yang, maaf aku salah menuduhmu. Mulai sekarang, semua seafood mewah di restoranku hanya akan ambil dari tempatmu. Bos Liu, orangnya terus terang. Kerjasamanya menyenangkan. Kalian tidak lihat si Zhou Wanhai itu? Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yang Fan. Bos Joe, kontraknya tidak... Mulai sekarang saya ambil stok dari Han Hai, pindah ke Yang Fan. Meski harganya lebih tinggi, saya terima. Sampah, semuanya sampah. Bahkan gosip saja tidak bisa menyebar dengan benar. Ayah lalu bagaimana? Tidak mungkin kita diam saja melihat Yang Fan begitu. Karena kita bilang barangnya jelek. Kita bilang dia melanggar aturan. Apa masih belum bisa menghancurkannya? Enggak, aku bilang alasan Yang Fan selalu bisa menangkap banyak ikan adalah karena diam-diam dia menggunakan alat setrum ikan. Apa? Barang itu sekali. Ikan dalam radius beberapa kilometer semuanya tersetrum. Bahkan benih ikan pun tidak bisa hidup. Dia memutus akar kehidupan kami para nelayan. Ayah, apinya sudah menyala. Menyetrum ikan adalah tindakan ilegal yang sangat dibenci oleh semua nelayan. Ternyata dia menggunakan setrum ikan. Pantas saja begitu untungnya. Sangat tidak bermoral. Ini memutus jalan hidup anak cucu kita. Memutus akar keturunan. Boycott Yang Fan! Usir dia dari dermaga Binhai. Fan, kita mau kemana?
Dinas Pengawasan Perikanan datang untuk diperiksa secara sukarela daripada bertahan dengan pasif, lebih baik menyerang secara proaktif. Bos ya, Anda ini, saya menerima laporan tentang ketidaksesuaian dalam praktik penangkapan. Hari ini saya datang untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Jika ditemukan masalah, saya tanggungjawab penuh. Baik, kami akan membentuk tim profesional untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan menyeluruh selama 3 jam. Hasilnya tentu saja tidak ada masalah. Bos Yang, maaf Anda repot datang. Toilet dan operasi sepenuhnya sesuai aturan. Maaf merepotkan. Saya berharap laporan ini bisa dipublikasikan. Tenang, kami segera di papan pengumuman dan akun publik akan mengeluarkan pernyataan. Kebenaran terungkap. Ternyata kami salah sangka pada Bos Yang. Semua gara-gara Johu si bajingan menyebarkan gosip. Bos Yang benar-benar orang baik. Tidak hanya tidak mempermasalahkan kita, malah dengan sukarela membersihkan nama baiknya sendiri. Orang ini yang menyebarkan fitnah kemana-mana. Cis, kurang ajar. Yang geladinya, Johu. Benar menjadi bahan tertawaan seluruh dermaga. Payah. Selamat. Setelah gelombang ini, nama baikmu 10 kali lebih terkenal dari sebelumnya. Johu ingin menghancurkan reputasiku. Namun justru membuatku, di bawah pengakuan resmi, semakin bersih dan terkenal. Tidak berguna, bahkan urusan kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan. Ayah, aku masih punya cara. Jika kamu bersampai sampai tepuk api tanpa kopi, pasti akan membuat yang fun. Sebaiknya, kau jangan mengecewakanku lagi. Malam ini ikut aku ke suatu tempat. Tuan Joe mau urusan apa? Sebuah gudang. Cepat bergerak. Setelah dihancurkan, cepat pergi. Hancurkan semuanya. Hancurkan semua mesin pendingin. Biarkan barang dagangannya yang bernilai jutaan itu. Semuanya busuk di dalam gudang. Hahaha, yang fun. Kau habis. Hahaha. Menyampaikan asap melompat tembok. Aku sudah lama menunggu saat ini. Saudara-saudara, bertindak sesuai rencana. Tidak baik. Suhu lama tidak bertemu. Gudangku menyenangkan. Yang fun. Kau jangan bertindak ceroboh. Ayahku adalah Zhou Wanhai. Sekarang masih menyebut ayahmu. Ayahmu pun tidak bisa menyelamatkanmu. Halo polisi. Gudang beku Hao Hai di dermaga Binhai. Ada orang masuk tengah malam. Sengaja merusak barang. Nilai ratusan juta. Orang sudah saya tangkap. Sampah. Bukti kuat. Bawa pergi. Yang fun, kau tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Pasti akan menyelamatkanku. Keluar. Sengaja merusak barang dalam jumlah besar. Dan menantinya adalah hukuman berat dari hukum. Pantas. Sudah seharusnya ditangkap. Ayah dan anak Zhou Wanhai tidak akan... Tuan yang benar-benar hebat. Keluarga Zhou akhirnya jatuh. Bagus. Apapun uangnya, tidak masalah. Harus bisa mengeluarkan anakku. Bos Joe. Buktinya jelas. Jumlah uang yang terlibat sangat besar. Hal ini benar-benar tidak ada jalan. Menurut putusan pengadilan, Johu dijatuhi hukuman dan harus membayar ganti rugi kepada Yang Fan sebesar 800.000 yuan. Kali ini keluarga Joe. Benar-benar pukulan berat. Yang Fan. Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Fan, hari ini panen besar lagi. Kalian semua capek, terima kasih. Belas sirip. Biru milik Fan di hari ini. Sepertinya kurang. Salah hitung.
Aku sudah hitung 3 kali, memang kurang. 1 ekor tuna. Atas lobster besar hari ini kurang 2 ekor. Kepiting rajanya juga kurang. Sudah 3 kali berturut-turut. Hasil laut paling berharga di gudang. Selalu berkurang. Aku yakin ada mata-mata di kapal. Coba lihat. Ini catatan 3 kali melaut terakhir. Kalian bilang menangkap 5 ekor kepiting raja. Tapi pas di gudang selalu Ada mata-mata di kapal. Fange Masaya, kami semua kerja bareng sama kamu. Mana mungkin ada mata-mata? Siapa yang begitu brengsek? Makhluk pengkhianat? Orang yang punya rasa bersalah. pandangannya tidak bisa disembunyikan. Alelei lain kali melaut. Kamu jangan lakukan apa-apa. Awasi terus Lau dan Lau Zhou. Lihat bagaimana mereka mengeluarkan barang. Jual ke siapa? Ingat. Harus ambil bukti foto. Tenang saja, Van Ge. Serahkan padaku. Ranjit, ada apa? Apa di dalam tas? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa ikan biasa yang aku tangkap sendiri. Mau bawa pulang buat dimakan. Ikan biasa seperti ini. Zhou Wanhai kasih. Kalian berapa per ekor? Oke, kami salah. Zhou Wanhai yang memaksa kami. Dia bilang, kalau tidak bantu dia, kami tidak bakal bisa bertahan di dermaga. Serang Dao salah, sudah terlambat. Gaji bulan ini. Ambil uangnya, pergi. Armada kapalku, Yang Fan, tidak akan memelihara dasar pengkhianat. Mulai sekarang, siapapun yang menggunakan mereka di dermaga Binhai, berarti menentang saya, Yang Fan. Sejak itu, tidak akan ada lagi dermaga. Yang berani mempekerjakan mereka, integritas dan kualitas menjadi merek emas tem penangkapan Hanhai. Bahai Tian Xiangyan, milik Direktur Liang, sudah dibuka di kota-kota sekitar. Pesanan terlalu banyak. Armada kapal bekerja. Roda terus pun kewalahan. Harus ekspansi. Ide ekspansi itu bagus. Tapi butuh uang untuk beli kapal. Merekrut orang lebih sulit lagi. Nelayan handal susah. Dicari sekarang. Bukan hubungannya, Leban. Yang Fan, barangmu di pasaran adalah komoditas keras. Sayang sekali jika tidak memperbesar skala. Dan aku yang urus. Investasi 5 juta. Ambil. Aku cuma 1. Kedepannya, barang terbaik harus diprioritaskan untukku. Sudah, jangan bicara. Aku percaya padamu. Kemampuanmu aku lihat sendiri, pasti bisa jadi perusahaan terbesar. Kasu, tenanglah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kawan-kawan lama, anak patua yang sekarang sukses. Dia sedang bertarung dengan Zhou Wanhai. Sekarang butuh tenaga. Anak patua yang adalah Avan. Kami semua ingat kejadian patua yang dulu. Turun gunung. Aku akan bawa serta murid-murid kita. Semuanya jagoan. Bagus, bagus. Dari kota Binhai hingga seluruh Tiongkok Timur, Hanhai bangkit. Direktur Yang, saya sudah lama mendengar nama besar Anda, muda dan berbakat. Semua orang bilang saya adalah produk perikanan Binhai. Bintang baru yang bersinar di industri ini. Direktur Yang, tolong lihat ke sini. Selamat untuk tim penangkapan Hanhai. Dari anak miskin hingga berdiri di sini hari ini, saya telah menempuh jalan yang sangat panjang. Jalur hitam dan jalur resmi. Pertipan kali ini mereka akan bersekutu untuk memasang jebakan bagiku. Zhou Wanhai akan menyerang kita habis-habisan. Mulai hari ini, semua orang tingkatkan kewaspadaan maksimal. Gudang dan armada kapal. Tingkatkan keamanan tertinggi. Pengawasan tidak boleh ada satupun titik buta. Tenang saja, Bang Fan. Kami akan menjaganya baik-baik. Kalau orang tua Zhou Wanhai itu berani datang, kita akan buat dia tidak bisa pulang. Hati-hati, ada yang mau menjebakmu, menyelundupkan spesies yang dilindungi secara diam-diam, menghancurkan. Menyelundupkan spesies yang dilindungi secara diam-diam. Begitu terbukti, hidupmu selesai. Masalah besar akan menimpa Zhou Wanhai. Ada apa dengan Yang Fan? Perkara ini bukan main-main. Menyelundupkan spesies yang dilindungi adalah kejahatan berat. Hukuman maksimal bisa di atas 10 tahun. Kau tenang saja. Aku akan menggunakan semua relasiku. Membantumu memantau pergerakan, dinas perikanan, dan pengawas. Kita harus bersiap menghadapi skenario terburuk. Siapkan rencana darurat. Perasaan terancam yang begitu besar. Terus seperti batu yang menekan dada. Telepon anonim alay itu selidiki, harus ditemukan sumbernya.
Bang Fan, lawan pakai nombor virtual tidak bisa dilacak. Lawan menyembunyikan diri terlalu dalam. Aku merasa seperti berada di tengah laut gelap gulita. Di sekeliling hanya ada arus tak terlihat dan hiu badai besar sedang dekatiku diam-diam. Bang Fan, hari ini panennya bagus sekali. Mereka datang. Kami menerima laporan, dicurigai melakukan penangkapan tidak sesuai aturan, menyelundupkan spesies yang dilindungi secara diam-diam. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada kapalmu. Kejebakan. Mereka mau menaruh barang bukti di kapalku. Hatpolnya jika makin senjata kerja kontak. Celaka! Kami menangkap sesuai aturan. Silakan diperiksa. Perangkap sudah diaktifkan. Aku harus tetap tenang. Dia bahkan tidak perlu mencari. Dia tahu barang itu disembunyikan di mana. Pindahkan jaring ikan di sana. Barang bukti dan pelaku tertangkap basah. Yang Fan diduga melanggar aturan penangkapan. Menyelundupkan spesies dilindungi secara diam-diam. Tangkap dia. Ini bukan barangku. Ini jebakan. Semuanya mundur. Siapa berani bersuara? Coba. Kalian ini... Kakak Fan? Difitnah? Logam dingin menempel di pergelangan tangan. Hati saya ikut membeku. Inilah yang Fan itu. Menyelundupkan spesies yang dilindungi sangat keji. Tuan Yang, tolong tanggapi. Aku tahu aku sudah hancur. Seorang idola wirausaha yang inspiratif. Berubah menjadi tikus yang dipukuli semua orang. Segera terbitkan pernyataan pemutusan kontrak. Semua hubungan terlibat dalam operasi ilegal. Semua rekening dibekukan total. Maaf, kami juga harus menghidupi keluarga. Benar-benar tidak ada cara. Saudara-saudara, kami masih di sini. Kakak Fan difitnah. Kami percaya padanya. Maju bersama dan Kakak Fan kembali. perkembangan terbaru kasus penyelundupan yang Fan dari Binhai secara diam-diam praktisi industri di Aku sudah bilang sejak dulu, yang Fan orangnya tidak berhati benar. Tak kira dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Benar-benar mempermalukan wajah kami para nelayan. Mereka menang. Menang sepenuhnya. Sedangkan aku kehilangan nama baik. Terlilit hutang. Dipaku di tiang penghinaan. Tak akan bisa bangkit selama-lamanya. Tuan Yang, ada kejanggalan dalam rantai bukti. Anda dibebaskan sementara dengan jaminan. Kakak Fan! Selamat saya. Nanti dia melihat berita di internet, marah dan sakit hati. Masuk ruang gawat darurat lagi. Ayo ke rumah sakit. Bukankah itu Yang Fan? Penjahat penyelundup diam-diam harus tunggu aku. Tunggulah aku, ya. Fan, akhirnya kau keluar. Mama saya bagaimana? Tante, dia kemarin melihat berita di internet. Langsung pingsan. Dokter bilang kondisinya sangat parah. Sedang dalam perawatan darurat. Semua ini salahku. Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera dilakukan. Operasi bypass jantung kedua. Biaya operasi sekitar 300.000. Tingkat keberhasilan hanya 10%. Kalian segera buat keputusan. 1.000 per 1.000. Sementara semua asetku dibekukan. Ini jauh dari cukup. Maaf. Ini karena anakmu tidak berguna. Wah, bukankah ini yang Fan, Raja Laut Dalam? Kenapa berlutut di sini? Dengar ibumu tidak punya biaya pengobatan. Ya, mau aku pinjami sedikit? Sampah ya, sampah. Meskipun diberi kesempatan, kamu juga tidak bisa memanfaatkannya. Ibumu juga bernasib malang mendapat anak sepertimu. Ikut sial bersamamu. Pergi. Sudah cukup melihat. Aku kalah. Kalian hilang. Reputasi hancur. Sekarang bahkan ibuku tidak bisa kuselamatkan. Apalagi yang bisa kulakukan? Benar-benar sampah. Hal-hal yang dulu memberiku harapan
Sekarang terlihat seperti sebuah ironi besar. Ayah sudah menduga akan ada hari ini. Dia meninggalkan ini untukku lebih awal. Kartu truf terakhir dan paling mematikan. Zhou Hai, kamu pikir kamu menang? Pengadilan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saatnya kamu mati. Paman Yu, Kak Su, bantu aku menstabilkan kondisi ibuku. Pukul 12 malam di Sungai Tenang di luar rumah tua keluarga Zhou. Aku punya cara untuk membalikkan kasus ini. Ayah, jebakan terakhir yang kau pasang. Malam ini aku yang akan menarik jaring untukmu. Tempat ini angker. Pergi ke tembok barat. Kita mulai merekam bukti. Waktu pukul 12.23 malam. Benar-benar ada. Menemukan kotak besi tersembunyi. Pencatatan selesai. Ini catatan lengkap pengiriman ilegal. Jumlah uang tercatat jelas. Waktu, lokasi, dan barang semuanya lengkap. Lauja, kali ini tolong bawa barang ini untukku. 5 juta sudah masuk rekening. Sayang, ini benar-benar penyebakan. Ayah, terima kasih. Pastikan kau melihatku. Bagaimana cara mengirim para sayang ini ke neraka? Cukup untuk mengirim mereka semua ke penjara. Beritahu tim khusus pemberantasan kejahatan dan pemerasan. Beritahu media yang paling otoritatif. Hari ini akan digelar di seluruh jaringan. Siaran langsung konferensi pers. Saya segera atur. Kamu penjahat? Apa hakmu untuk mengadakan konferensi pers? Apakah aku berhak? Semua akan tahu setelah menonton. Yang Fan, jangan memfitnah. Hari ini aku akan menunjukkan kepada seluruh rakyat wajah asli Zhou Hai. Saya Zhou Hai. Ayo mau melapor. Ini catatan transfernya ke Mangge. Mangge membantunya menyewa preman untuk merusak gudangku, mengancam karyawanku. Pembalikan besar abad ini. Zhou Hai benar-benar keterlaluan. Minta maaf pada Yang Fan. Dia harus dihukum seumur hidup. Aku tidak bersalah. Yang Fan menjebakku. Lepaskan aku tidak bersalah. Terlibat dalam banyak kejahatan berat. Kamu ditangkap. Yang Fan! Meskipun menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Menjadi hantu pun kau tidak pantas. Hari sudah terang. Banyak. Maaf, apakah hilangnya ayahmu dulu juga berhubungan dengan Zhou Hai? Cari kebenaran, cari kebenaran, cari kebenaran, cari kebenaran. Ayah! Apakah hilangmu benar-benar terkait dengannya? Hilangnya ayah. Selalu menjadi rasa sakit terbesar di hatiku. Menunggu ayah pulang. Sebenarnya aku sudah lama curiga hilangnya ayah ada hubungannya dengan dia. Tetapi tidak pernah ada bukti. Rekaman kaset ini tadi tidak aku putar. Karena aku mencatat kebenaran hilangnya ayahku. Zhou Hai, kau keterlaluan. Berani diam-diam mengangkut spesies yang dilindungi. Ini melanggar hukum. Kakak, balas sedikit. Aku juga demi kebaikan armada kapal. Demi semua orang bisa hidup lebih baik. Untuk dirimu sendiri, Tuan Wei sudah mengumpulkan bukti kejahatanmu. Aku akan melaporkanmu. Berani? Kalau kau berani melaporkanku, aku akan membuatmu lenyap selamanya. Coba saja. Lemparkan dia ke laut untuk ikan. Katakan dia hilang saat melaut,
Ayahku! Karena menemukan kejahatannya. Ingin melaporkannya, maka dia disakiti dengan kejam, dibuang ke laut. Selama ini mengira ayah kecelakaan di laut. Tak menyangka ternyata dibunuh oleh adik kandungnya sendiri. Wahai, bukti sudah kuat. Kau masih mau mengelak? Lemparkan dia ke laut untuk ikan. Aku mengaku, semua aku akui. Tahun itu kakakku menemukanku. Rahasia penyelundupan, dia akan melaporkanku. Aku murah dan malu. Bersama Mangge, Lalu mengumumkan dia hilang saat melaut. terdakwa Zhou Wanhai dijatuhi hukuman mati. Segera dilaksanakan. Zhou 15 tahun. Zhang Wei Guo Wei 7 tahun. Mangge 22 tahun. Baik. Kau dengar. Mereka akhirnya mendapat hukuman yang pantas. Tuan Yang, set Anda semua dicabut pembekuannya. Reputasimu akan pulih. Kakak Zu membayar biaya operasi. Menyelamatkan ibu. Operasi sangat sukses. Hari demi hari semakin membaik. Ayahmu melihat dari surga. Mulai sekarang, aku akan membuatmu bahagia. Bu, kedinginan. Ada sinar matahari? Tidak dingin? Saat ini, semua penderitaan sudah menjadi masa lalu. Selanjutnya, apa rencanamu? Paman nelayan, aku ingin memulai kembali usahaku. Dan yang aku lakukan tidak hanya menangkap ikan, walau kita menangkap telepon dari kantung, Kak. Kalau tak ingin. Yang ayah tinggalkan untukku, sebuah buku catatan pelayaran. Lautan yang lebih luas. Kapal nomor 1, bangkit dari... Kali ini, aku ingin melangkah lebih jauh. Manajer Yang, hari ini masih ada 12 klien yang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Manajer Yang, saya mewakili grup makanan Laut Huadong, berharap dapat bekerja sama kembali dengan Han Hai. Manajer Yang, saya datang khusus dari Guangzhou. Grup kami ingin jangka panjang. Membeli... Manajer Yang, Gamai bersedia membayar di muka. Sekarang Han Hai sudah menjadi sinonim dari integritas dan kualitas. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Han Hai tidak akan mengecewakan semuanya. Dari penangkapan hingga budidaya, dari pengolahan hingga rantai dingin, Han Hai akan membangun rantai industri lengkap. Datang di Han Hai Seafood. Makanan laut Han Hai memang luar biasa. Sudah membuka 15 cabang. Setiap cabang penuh sesakku. Kapten, ada spesies yang dilindungi. Lepaskan kembali. Satu ekor bisa dijual puluhan ribu. Ini spesies yang dilindungi. Satu pun tidak boleh disentuh. Ayah, aku akan menjaga garis bawah untukmu. Untuk laut ini. Saudara-saudari sekalian, Laut adalah sumber penghidupan kami nelayan. Kita tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Penangkapan ikan berlebihan harus meninggalkan untuk generasi mendatang. Laut yang kaya raya, tegas melaksanakan sistem musim larangan menangkap ikan, alat tangkap ikan yang diatur, pengguna berbondong-bondong terhubung. ayahmu akan bangga padamu. Pali, Kakak Fan, aku dulu mengikuti Zhou Wanhai. Biarkan masa lalu berlalu. Asalkan kamu mau berusaha, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, perusahaan Han Hai Seafood menerimamu. Kakak Fan, kami minta maaf pada... Berdiri semua, mulai hari ini, kita semua adalah saudara. Kakak Fan adalah pemimpin sejati kami. Ya Fan, aku benar-benar tidak salah lihat padamu. Sekarang Han Hai sudah menjadi nasional, salah satu perusahaan makanan laut terbesar. Ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu dulu percaya padaku, berinvestasi padaku, aku juga tidak akan sampai di titik ini. Kamu memang punya kemampuan sendiri. Bulan depan, pameran perikanan akan diadakan di ibu kota. Penyelenggara mengundangmu sebagai pembicara tamu. Aku akan pergi. Aku ingin seluruh negeri tahu tentang Han Hai produk laut.
Sekelompok nelayan yang rajin dan tekun, yang tetap berpegang pada prinsip Tuan Yang, kalau tak ada nim sebelumnya itu, aku yang menelepon. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Tuan Yang, aku mencari anda karena ini masih jauh dari selesai. Belum selesai? Mungkinkah di balik Jowan Hai masih ada orang yang lebih besar? kamu. Nama saya Joe Jaming. Dulu saya adalah awak kapal ayahmu. Paman Joe, bukankah dulu kamu pergi, meninggalkan armada kapal dan pulang kampung? Saya tidak pulang kampung. Saat ayahmu dibunuh oleh Joe Wan Hai. Saya ada di lokasi kejadian. Apa kamu ada di lokasi saat itu? Ya, malam itu Joe Wan Hai mengajak ayahmu ke kapal untuk membicarakan sesuatu. Saya merasa tidak tenang. Jadi diam-diam saya mengikuti. Apa yang kamu lihat hari ini? Anggap tidak lihat saja. Jika tidak, seluruh keluargamu akan... Saat itu saya ketakutan setengah mati. Saya tidak berani bersuara. Saya bersembunyi pulang ke kampung halaman. Saya mengecewakan ayahmu. Dia ingin memfitnahmu, makanya saya menelepon. Ternyata dia dalam situasi seperti itu. Siapapun pasti akan takut. Paman Joe, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karena kamu mengingatkanku, kali ini aku benar-benar akan dibinasakan oleh Joe Wan Hai. Anak saya juga seorang nelayan. Sekarang tidak punya pekerjaan. Bisakah dia bekerja di armada kapalmu? Tentu saja bisa. Bukan hanya anakmu yang bisa datang. Kamu juga bisa datang. Saya kebetulan kekurangan seorang nakoda tua yang berpengalaman. Terima kasih, Yang Fan. Terima kasih. Saudara tua, Jianming 回来了. Jianming sudah kembali. Pak, 我们出航吧. Ayah, ayo kita berlayar. 多谢呀，建明叔，盼盼建明。替我替你守好这片海. Atas namamu, aku akan menjaga laut ini dengan baik. Hayang yang Yula, laut telah membesarkan idai yumin, satu generasi nelayan. 但是当我们一塌地，ketika kita, 海洋也会枯竭，laut juga akan habis. 一位老渔民告诉过我，牛然 nelayan tua pernah bilang padaku, 给子孙后代留下tinggalkan untuk anak cucu一片富饶的大海。lautan yang kaya raya, Han Hai 愿意做这个标杆。Han Hai bersedia menjadi tolok ukur ini, 合规经营 beroperasi sesuai aturan, 守护生态，menjaga 带动同行共同富裕，mendorongkan sejawat untuk makmur bersama. 沈远航，远商渔业的董事长，沈远航 ，Director Utah。杨总，来下黑了。是，安达，我是远航渔业集团的董事长赛亚。沈远航，你的渔业集团 Group Kanan 远航。沈总，找我有事。Director Shen and Blue dengan saya。我们想收购你的瀚海海产。Kami ingin mengakuisisi Han Hai Seafood milik 50 亿，5 miliar。远航渔业突然跑出远航 Fisheries， tiba-tiba melemparkan 这么大的橄榄枝kapang zaitun sebesar ini。背后到底有什么图谋 APA sebenarnya？ maksud di balik ini？ 王总，我们paham kami 远航渔业集团愿意出50亿 Group Perikanan， 远航 bersedia membayar 5 miliar 全资收购瀚海海产 untuk mengakuisisi penuh Han Hai Seafood。50亿 5 miliar， 足够杨总下半辈子衣食无忧，就够untuk membuat Pak Yang hidup tanpa khawatir seumur hidup。50亿这个数字让在场的angka 5 miliar ini membuat semua yang hadir 所有人都倒吸一， semua orang menarik nafas。沈总，对不起，我不卖 ，maaf Pak Shen， saya tidak menjual。杨总50亿已经是很高了，Pak Yang， 5 miliar sudah sangat tinggi， 你再考虑。不用考虑了 ，tidak perlu dipertimbangkan。瀚海海产不是我Han Hai Seafood， bukan milik saya， 它是我和所有跟着我，itu adalah milik saya dan semua saudara yang mengikuti saya。打拼的兄弟们，共同的心血berjuang bersama。我不能把它卖掉，saya tidak bisa menjualnya。而且我创办瀚海海产的初衷lagi pula tujuan awal saya mendirikan Han Hai Seafood 不是为了赚多少钱 bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya 是为了让我妈过上好日子 adalah agar ibu saya hidup sejahtera 是为了给我父亲报仇 adalah untuk membalaskan dendam ayah saya 是为了带动当地 adalah untuk mendorong daerah setempat 一起致富makmur bersama 现在这些目标我都实现了我想把瀚海海产 saya ingin menjadikan Han Hai Seafood 一个百年企业 perusahaan abadi 让更多的人知道 agar lebih banyak orang bisa menikmati 新鲜优质放心的海鲜 makanan laut segar berkualitas dan terpercaya 好我佩服你 baik saya kagum padamu. Jika你不想卖, karena Anda tidak mau menjual. Kalau begitu, kita bekerja sama. Grup Perikanan Yuan Hang kami memiliki yang paling, teknologi penangkapan dan armada perikanan jarak jauh yang canggih. Kita dapat bekerja sama dengan Han Hai. Seafood mencapai kerjasama strategis. Bersama-sama mengembangkan perikanan global. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Bang Fan. Ya, perairan yang lebih jauh. Hasil laut yang lebih berkualitas. Kerjasama kali ini membuat Han Hai Seafood
kemampuannya semakin meningkat. Produk Han Hai Seafood tidak hanya dijual ke seluruh negeri, Tetapi juga diekspor ke seluruh dunia. kamu telah melakukan hal besar untuk desa. Kepala desa, ini yang seharusnya saya lakukan. Halo Paman Yang. Anak-anak harus rajin belajar menjadi orang yang kalian inginkan. Ya, Kami nelayan turun-temurun hidup dari laut. Laut telah membesarkan kami. Mengambil dari laut. Ini yang seharusnya kami para nelayan lakukan. Jika ayahmu bisa melihat hari ini, Pasti sangat bangga padamu. Selalu melihatku dari surga. Kawan-kawan, kita Yang Fa, ada satu hal yang sudah lama ingin kukatakan kepadamu. ada apa, Mucing? Sebenarnya, aku juga sudah lama menyukainya. Selalu sibuk dengan karier, tidak pernah mengatakannya. Saya bersedia. Mucing, betulnya aku juga sudah lama menyukai bagus sekali. Afan akhirnya menemukan kebahagiaan. Ayah dan ibumu pasti sangat senang. anak baik, menikahi istri yang baik. Bagus. Bang Fan hebat. Mulai sekarang, kamu adalah menantu perempuanku. Tante pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tante, terima kasih. Fan, jika ayahmu masih ada, pasti akan sangat senang ya. Selalu memperhatikan kita. Semoga langgeng sampai tua. Sekarang silakan, pengantin pria, mengucapkan sumpahmu. Mucing, baik miskin maupun kaya, baik sehat maupun sakit, aku akan selalu mencintaimu, menjagamu sampai selama-lamanya. Yang Fan, saya juga. Direktur Yang, saat ini Yang sudah menjadi Raja Laut Dalam dengan kekayaan ratusan miliar. Menurut Anda, apa kesuksesan sejati? Banyak orang memanggil saya Raja Laut Dalam. Tapi saya merasa saya tidak pernah menjadi raja sama sekali. Seorang nelayan biasa. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, melainkan di tengah badai apapun, tetap teguh pada prinsip awal, mempertahankan batas moral. Adalah bisa membuat keluarga hidup bahagia, adalah bisa mengajak orang-orang di sekitar bersama-sama, adalah bisa memberikan untuk masyarakat ini sedikit kontribusi. Laut telah membesarkan saya, seumur hidup saya akan berakhir di lautan ini. Agar generasi penerus kita juga bisa melihat birunya lautan ini. Raja Laut Dalam sejati bukan menaklukkan laut, melainkan menghormati laut. Bersyukur kepada laut adalah sejauh apapun melangkah, tidak melupakan jalan yang telah dilalui setelah menikah. Hidup saya dan Mucing bahagia dan manis bersama mengurus perusahaan. Bersama melaut, bersama melakukan kegiatan amal. Itu baik laki-laki, Bu. Dan anak selamat.
Yang Fat, beri nama untuk putramu. Namanya yang nyancang. Artinya selalu merindukan lautan. Menghormati laut. Ayah, ini kapalmu. Besarnya, aku kapten kecil. Nyancang, ini laut kita. Ini adalah rumah kita. Kita harus selalu menghormati dan melindunginya. Aku mengerti, aku akan melindungi laut. Di seberang lautan ada dunia yang lebih luas. Sebuah perjalanan. Niancang tumbuh besar di tepi laut sejak kecil, memiliki kecintaan alami terhadap laut. Ayah, ceritakan lagi kisah kakek. Kakekmu adalah nelayan yang hebat. Dia memiliki rasa hormat terdalam terhadap laut. Pada saat itu dia membawa kami menembus jurang laut dalam yang gelap. Wow, hebat sekali. Kami tidak punya apa-apa. Hanya hati yang pantang menyerah. Ayah, ketika aku besar, nanti aku ingin seperti ayah. Jadilah nelayan yang hebat. Baik, ayah akan mengajarkanmu berlayar, mengajarkanmu menangkap ikan, mengajarkanmu melindungi laut. Ayah, apa ini? Ini adalah pusaka yang ditinggalkan kakekmu untuk kita. Di dalamnya tercatat pengalaman kakek Dan rasa hormatnya terhadap lautan. Yang buku catatan ini sekarang aku serahkan padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Warisi teknik kakek dan semangatnya. Pasti akan kulakukan. Waktu berlalu begitu cepat. Apa? Terasa 10 tahun lagi telah berlalu. Yang Fan, ini laporan global tahun ini. Pendapatan penuh jauhan. Hanhai Produk Laut telah menjadi perusahaan produk laut yang terkenal di dunia. Seorang pemuda menjadi seorang pria parubaya yang matang dan stabil. Namun aku tetap mempertahankan niat awalku. Kakak Fan, pergi melaut lagi. Hanya dengan berdiri di atas kapal nelayan, menghirup angin laut yang asin dan amis, barulah aku merasa tenang. Benar. Lautlah yang menjadi akar kita. Direktur Yang, kalian semua sudah bekerja keras. Zhang Ximing juga telah menjadi Kapten Utama Hanhai Produk Laut. Paman nelayan tua sudah pensiun. Nikmati masa tuanya di rumah. Mama, nelayan. Ibu, Nah, sudah makan? Afeng datang! Sudah makan? Paman nelayan, kesehatanmu baik-baik saja. baik-baik saja berkatmu. Kami bisa hidup enak, paman nelayan tua. Ini semua memang layak kau terima. Mereka yang dulu mengikutiku, saudara-saudara tua dalam merintis usaha, juga telah menjadi tulang punggung perusahaan. Menjalani kehidupan yang bahagia. Dermaga Binhai juga mengalami perubahan yang sangat besar. Dermaga lama yang usang, kini telah berubah menjadi pelabuhan perikanan modern. Para nelayan semua hidup berkecukupan. Direktur Yang, berkat Andalah, kami bisa memiliki kehidupan yang baik seperti sekarang. Ya, jika bukan karena Anda, tidak akan ada pelabuhan Binhai seperti sekarang ini. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Ayah, aku datang menjengukmu. Tenanglah. Aku tidak mengecewakan harapanmu. Aku telah mengelola perusahaan hasil laut Hanhai dengan baik. Niancang sudah besar juga. Dia akan mewarisi usahamu, meneruskan nama keluarga Yang dari generasi ke generasi. Kakek, aku berjanji padamu. Aku pasti akan menjaga laut kita. Semangat keluarga. Ya, seperti lautan ini selalu bergelora tanpa henti. Suatu pagi, Yang Fan, apa yang kamu pikirkan? Memikirkan tahun-tahun yang telah kita lalui. Ayah, Ibu, ayo kita berangkat. angin laut berhembus, membawa bau asin, juga membawa bau harapan.
Yang Fan, sadarlah. Jaring itu milik keluarga Joe. Orang dengan nama keluarga berbeda. Pantaskah bicara bagi hasil denganku? Aku pergi. Aku akan buat kamu tahu siapa yang harus pergi. Sampah. Jangan harap dapat bagian. Mulai hari ini, kamu dipecat keluar dari armada keluarga Zhou. Saat itu aku dihina oleh Zhou Wanhai dan anaknya. Diusir dari armada keluarga Zhou. Tanpa sepeser pun, tak punya jalan keluar. Saat itu aku tidak akan Pernah menyangka bisa berada di posisi sekarang ini. Aku telah melalui terlalu banyak badai, terlalu banyak penderitaan. Namun aku tidak pernah menyerah. Selalu berpegang pada prinsipku. Aku mengerti satu hal. Hidup dibangkaikan lautan. Ada kalanya tenang. Ada kalanya bergelora. Asalkan kamu tidak menyerah, berpegang pada batas bawah, berani maju, Pasti bisa melewati badai, melihat pemandangan terindah. menghadap lautan. Musim semi tiba, bunga-bunga bermekaran.